Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai rekomendasi saham untuk besok ya, tanggal 22 Februari 2022. Jadi biasanya saya bahas waktu tengah sesi satu break ya. Jadi karena hari ini ada kegiatan, jadi saya nggak bisa bahas. Jadi saya akan bahas video rekomendasi saham untuk besok ya, tanggal 22 Februari 2022. Jadi untuk seperti biasanya ada dua video. Ini bagian pertama, nanti bagian kedua saya akan bahas 8 saham juga ya. Jadi 8 saham di bagian pertama, nanti 8 saham juga di bagian kedua. Linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Untuk bagian kedua, saya mulai langsung dengan Arto. Jadi Arto sudah pernah saya bahas ya. Ini hanya melanjutkan aja. Jadi sebelumnya area buy and weakness sudah saya sebutkan di 14.500 ya. Kemudian saya sudah gambarkan garis-garisnya naik ke atas 15.000 tambah lagi, naik ke atas 15.500 tambah lagi. Nah, di sini dia testing area resisten 16.000. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 16.000, hari ini dia sudah berhasil naik ke atas 16.000 ya. Tepatnya di 16.125. Jadi yang mau tambah lagi atau istilahnya average up silakan, atau yang belum punya kalau mau buy Arto silakan ya. Pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 15.500 dan 15.000. Jadi itu untuk Arto ya. Kemudian kalau dia berhasil breakout ke atas 16.875, jadi 16.875 adalah resisten terdekatnya. Kalau dia berhasil naik ke atasnya, boleh tambah lagi atau average up ya. Target price berikutnya di 17.800. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 17.800, boleh tambah lagi. Target price berikutnya di 19.050. Jadi untuk Arto ini sudah saya bahas ya. Jadi belinya bertahap aja. Ini kalau digambarkan dari resisten trend lainnya di sini ya. Garisnya dia sudah mulai naik ke atas ya. Jadi sudah pernah saya sebutkan juga kalau dia sudah berhasil bertahan di atas 16.000, dia bagus ya. Peluangnya dia akan berusaha untuk breakout ke atas 17.800 dengan target price-nya di 19.050-an kurang lebih ya. Memang ini dia sekarang di area resistennya 16.000 ya kurang lebih ya. Tapi kita jangan terlalu takut resistennya. Kalau dia berhasil breakout dan bertahan di atas 16.000 lagi ya untuk besok ya, masih boleh buy ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup untuk Arto. Berikutnya untuk BBRI. Jadi BBRI masih area konsolidasi atau sideways di jalur uptrend-nya. Range-nya sekitar 4360 sampai dengan di atasnya sekitar di sini sekitar 4550-an ya. Itu range-nya. Jadi sejauh ini dia masih cukup bagus. Di sini kalau kita lihat ya 4460 adalah area resistance sebelumnya di sini ya. Jadi waktu dia ada proses right issue ya. Kemudian dia naik tinggi, setelah itu cenderung koreksi, cenderung menurun gini ya. Tapi di sini kalau dia sudah berhasil bertahan lagi di atas 4460, dia cukup menarik ya. Kalau belum punya, ada dua pilihan. Tunggu buy on weakness di area 4280 atau 4190. Atau kalau mau buy sekarang silakan buy-nya bertahap aja, naik ke atas 4550 tambah lagi, naik ke atas 4600 tambah lagi, target price-nya di 4750. Itu untuk BBRI. Jadi sejauh ini masih cukup bagus ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Antam. Jadi Antam sudah pernah saya bahas sebelumnya ya. Jadi jangan salah paham, bukan karena sudah naik tinggi terus dibahas, enggak ya. Jadi sebelumnya saya sudah bahas mulai dari spekulasi buy on weakness di 1840, kemudian 1900 boleh tambah lagi. Kemudian yang mau amannya memang saya sudah sebutkan, tunggu kalau sudah berhasil breakout ke atas 2020 ya. Jadi kalau sudah naik ke atas 2020, targetnya di sini 2170 garisnya sudah tercapai ya. Jadi kalau mau tambah lagi memang silakan ya. Ini garis-garisnya untuk acuan untuk average up. Jadi mau tambah lagi silakan, target price berikutnya di 2250 dan 2310. Yang belum punya kalau mau buy ada dua pilihan. Tunggu di area buy on weakness di area 2020. Artinya dia misalnya koreksi ya, turun di bawah 2020. Kalau dia berhasil rebound lagi naik ke atas 2020, silakan buyback atau buy ya yang belum punya ya. Itu area buy on weakness. Kemudian target price berikutnya di kalau kita mau tarik kalau kita mau buy up ya maksudnya ya. Kalau mau buy up atau average up naik ke atas 2100 tambah lagi, naik ke atas 2170 tambah lagi ya. Jadi belinya bertahap aja, target terdekatnya di 2250 dan 2310 ya. Itu untuk Antam ya. Jadi sejauh ini memang untuk Antam ini masih cukup bagus ya. Jadi selama di atas 2020 kita jangan terlalu takut ya, boleh hold ya. Tapi saya perlu ingatkan kalau dia gagal bertahan di atas 2020 ada kecenderungan dia akan testing lagi area 1840 sampai dengan 1720. Jadi belinya jangan terlalu banyak-banyak ya. Kalau misalnya dia sudah berhasil rebound, kita belinya bertahap aja, naik ke atas 2100 tambah lagi, naik ke atas 2170 tambah lagi. Tapi kalau dia sudah turun di bawah 2020, yang sudah punya jangan lupa jual dulu ya, lebih baik ya. Karena kalau selama
dia gagal bertahan di atas 2020, dia akan cenderungan turun lagi. Nah, 2020 ini sudah saya gambarkan sebelumnya ya. Itu di area di sini ya, kurang lebih area resistennya. Itu saya tarik dari ketika sebelumnya dia di 2020 ya, dia naik-naik terus ya, strong bullish ya. Kemudian dia koreksi. Nah, di sini dia menariknya kalau dia breakout ke atas 2020, dia naiknya bisa tinggi ya seperti itu ya. Dan di sini selama dia bertahan di atas 2020 dia lumayan aman ya. Memang sebelumnya dia sideways lama ya seperti itu ya. Jadi untuk Antam ini kurang lebih masih cukup potensial lah ya, seperti itu ya. Jadi jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif juga ya seperti itu ya. Sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk sebentar, koneksinya agak slow ya, saya ganti dulu ya. Bentar, ada nggak slow, saya butuh ganti koneksi internetnya. Bentar ya. Oke, berikutnya untuk BBCA ya. Jadi BBCA ini dia masih testing resisten 7950 ya. Seringkali dia berhasil breakout, kemudian gagal. Nah, kali ini dia akan berusaha untuk naik lagi ke atas. Ini resisten sebelumnya di sekitar area 7950 ya. Kalau dilihat di sini high-nya di 7975. Jadi untuk BBCA ini yang sudah punya, kalau mau tambah lagi, tunggu kalau dia sekalian breakout ke atas 8000 boleh tambah lagi ya. Atau istilahnya average up buy up ya. Target price berikutnya di 8250. Yang misalnya kalau takut buy sekarang karena ini sudah dekat area resisten, Pak Sunar, saya maunya tunggu buy weakness ya. Tunggu aja di area 7600. Jadi kalau dia koreksi di dekat area 7600, kalau dia berhasil rebound atau mantul barusan kita buy ya. Kalau dia naik lagi ke atas 7750 tambah lagi, naik lagi ke atas 7875 tambah lagi. Jadi belinya bertahap aja. Ini sideways areanya. Kalau nggak mau buy sekarang ya tunggu buy weakness di 7600 atau di area sekitar 7350 ya. Artinya kalau dia koreksi di bawah 7350, kalau sudah berhasil rebound atau mantul barusan kita buy ya, seperti itu. Memang di sini jalur uptrendnya masih cukup bagus ya. Jadi saya nggak mengharapkan koreksi, nggak ya. Ya saya hanya menyebutkan aja kalau misalnya nggak mau beli sekarang, tunggu buy weakness ya, tunggu di 7600-an paling dekat ya. Atau di 7350-an. Sekitar 7350 sampai dengan 7450. Kalau misalnya nggak dikasih ya kita buy high sell higher ya. Jadi kalau berhasil naik ke atas 8000 yang mau trading buy di BBCA silakan, masih potensial ke 8250 dan 8600 ya. Jadi untuk BBCA ini dia kalau kita perhatikan ya laporan keuangannya dia full year-nya bagus ya untuk 2021 ya. Jadi kalau dia maintain bagus sampai tengah semester 2022, menurut saya sih target 9000 ini nggak ketinggian ya untuk BBCA ya. Ini sebelumnya dia ekor panjang ke atas itu adalah euforia dari stock split ya. Jadi ketika setelah selesai stock split dia euforia naik tinggi, kemudian dia cenderung koreksi dan sideways-nya lama. Ini sudah pernah saya bahas lama ya juga ya. Turun di bawah 750 lebih baik waktu itu ya. Silakan jual dulu. Nah ini sudah berhasil rebound, saya sudah sarankan kalau sudah naik lagi ke atas 7350 silakan buy ya. Jadi ini sudah saya bantu lama garis-garisnya. Garis-garis ini untuk acuan untuk trailing stop atau stop loss ya bagi yang sudah punya. Kemudian garis yang di atasnya itu acuannya target price-nya, kalau mau tambah lagi silakan ya seperti itu ya. Kalau untuk kasusnya BBCA ini kalau dia sudah berhasil breakout ke atas 8000, kalau mau tambah lagi atau average up boleh ya. Jadi kalau naik lagi setiap lipatan Rp50 atau Rp100 boleh tambah lagi atau average up ya. Saya nggak gambarkan lagi garisnya karena kalau terlalu dekat nanti nggak kebaca ya ketumpuannya. Jadi kalau naik lagi ke atas 8050 atau 8100 tambah lagi atau average up targetnya di 8250 dan berikutnya lagi di 8600 ya, seperti itu ya, kurang lebih cukup, masih cukup menjanjikan ya. Berikutnya untuk EMTK. Jadi EMTK sudah pernah saya bahas juga ya di analisa saham harian sebelumnya. Saya bahas lagi karena ini garisnya sudah saya gambarkan ya. Naik ke atas 1975 mau tambah lagi silakan ya. Jadi yang rajin menonton, mencatat dan pasang automatic order buy lumayan profitnya ya. Dan di sini kalau dia berhasil breakout ke atas 2100 boleh tambah lagi, atau yang belum punya kalau mau buy silakan.
naik ke atas 2150 tambah lagi. Berikutnya setiap lipatan Rp50 kalau mau tambah lagi atau average up ya. Jadi belinya bertahap aja. Target price-nya di 2320 dan 2470. Memang di sini saya sudah pernah gambarkan ya. Ini sepertinya akan membentuk pola double bottom ya. Ya memang ini sudah hampir terbentuk ya, tinggal sedikit lagi ya. Tapi di sini kalau kita trading berdasarkan chart pattern ya, kita harus tunggu kalau dia berhasil breakout ke atas 2100 yaitu neckline-nya dari double bottom ini ya. Jadi sejauh ini masih cukup bagus ya. Yang mau buy sekarang ada dua pilihan, tunggu aja buy on weakness di area 1865 ya, saya gambarkan ya. Kalau misalnya nggak mau buy sekarang, tunggu koreksi di area 1865. Artinya selama dia bertahan di atas 1865, dia masih ada potensial untuk rebound atau mantul ya. Jadi disinilah kesempatan kita kalau mau istilahnya buy on weakness kalau dia koreksi. Tapi saya nggak mengharapkan koreksi nggak ya. Ini sudah mulai cukup bagus ya reboundnya. Walaupun mau buy sekarang jangan terlalu banyak karena ini sudah dekat resisten. Memang resisten itu bukan berarti dekat resisten bakalan turun enggak ya. Jadi kita belinya bertahap aja. Kalau dia breakout ke atas 2100 barusan tambah lagi ya. Kalau yang mau buy langsung silakan, tapi jangan terlalu banyak. Atau tunggu sekalian minimal lah kalau koreksi di 1975 kalau dia berhasil rebound atau mantul barusan kita buy back ya seperti itu ya, atau buy ya. Bagi yang belum punya. Kurang lebih cukup ya untuk EMTK. Berikutnya untuk BBB. Garis-garisnya sudah saya berikan. Saya masih ingat ya, ini area buy weakness sudah saya sebutkan di 2100 ya. Sebelumnya saya kotakin ini ya. Jadi di sini saya sudah sebutkan. Jadi kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2100 silakan buy, naik ke atas 2300 tambah lagi atau average up ya. Jadi di sini dia akan menguji resisten dekatnya di 2500. Kalau yang sudah punya, pasang aja trailing stopnya paling tidak yang paling dekat di 2380, yaitu swing high-nya tanggal 10 Februari ya. Selama dia bertahan di atas 2380 masih cukup bagus. Kemudian trailing stop berikutnya di 2300. Nah, di sini yang belum punya ada dua pilihan. Kalau mau tunggu buy on weakness, kalau dia koreksi ya di 2100 lagi ya tunggunya ya, sama ya. Artinya kalau dia turun di banyak 2100, kita belinya kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul. Kalau belum berhasil rebound, belum mantul ya kita jangan buy ya. Jadi naik ke atas 2100 buy, naik ke atas 2300 tambah lagi ya atau average up, target price dekatnya di 2500. Kalau dia berhasil naik ke atas 2500, target berikutnya di 2700 dan 2860 ya. Kurang lebih seperti itu ya. Itu untuk BBB ya. Jadi di sini dia sudah berhasil breakout dari area konsolidasinya di sini ya. Sekitar 2100 sampai dengan area di high-nya di sini sekitar 2380-an ya. Jadi dia sudah berhasil breakout, masih ada peluang naik lagi ada ya. Jadi tunggu buy on weakness kalau yang nggak berani, atau sekalian kalau dia berhasil naik ke atas 2500 silakan buy ya. Jadi istilahnya buy high sell higher. Jadi di saham itu strategi buy-nya ada dua, buy low sell high ya. Jadi kalau dia buy on weakness kalau dia berhasil rebound, tapi kalau nggak dikasih ya kan, kalau dia uptrend-nya masih cukup bagus, dia tembus lagi ke atas, ya kita pakai strategi buy high sell higher ya seperti itu ya. Jadi sebelumnya ya ada yang menyindir saya, Pak Sunar kok tipenya kok bilangnya kok buy high sell higher, itu salah. Mestinya seharusnya kan buy low sell high ya seperti itu. Nah masalahnya kalau semuanya buy low sell high, nanti yang buy high-nya kita siapa? Ya tentu saja mereka yang pakai strategi buy high sell higher ya seperti itu ya. Jadi kalau uptrend-nya masih cukup bagus, kita boleh tambah lagi atau average up. Garis-garis merah ini untuk acuan untuk average up ya, kalau dia berhasil naik lagi ya. Sudah saya pandu dari awal. Dan juga untuk pasang trading stop atau stop loss. Jadi trading itu mudah kalau sudah dikasih acuan, pasang trading stopnya di mana, pasang stop lossnya di mana, kalau kita mau tambah lagi atau average up di mana ya. Jadi ini gambarnya garisnya sudah saya berikan, tinggal ikutin aja kalau yang mau ya. Kurang lebih seperti itu ya, cukup untuk BBB. Berikutnya untuk Harum. Harum memang sudah pernah saya bahas juga ya. Ini sideways ya. Area buy on weakness sudah saya sebutkan 9725. Jadi yang ketinggalan ya tunggu lagi di 9725. Tapi di sini dia akan berusaha untuk testing resistennya 11.500 ya. Kalau yang mau buy, solusinya ada dua. Buy on weakness di 10.250 itu yang paling dekat ya. Atau tetap di plan seperti semula di 9725. Itu buy on weakness. Atau kalau dia sudah berhasil breakout ke atas 11.500, boleh buy. Target price berikutnya masih sekitar area 13.000 ya. Di sini ada istilahnya checkpointnya ya, ada swing high di sini itu di harga 11.850. Jadi yang mau trading buy di Harum, boleh buy on weakness di area 10.250 paling dekat atau 9.725. Atau sekalian kalau dia sudah berhasil breakout ke atas 11.500 buy, naik ke atas 11.850 tambah lagi target price di 13.000. Di sini kita lihat
pembelian asing lumayan tinggi ya seperti itu ya. Tapi di sini kita nggak ikut-ikutan asing ya. Saya hanya fokus ke pergerakan harganya, support dan resistennya. Saya nggak melihat bandarmologi atau brokermologi dan lain-lain. Saya fokusnya di support resistennya ya. Tadi dulu ada yang kritik saya ya. Ya kecenderungan dia menghina saya. Katanya saya itu ilmu meramal nih. Seperti itu ya. Saya nggak meramalkan. Saya tarik garis-garisnya support resistennya berdasarkan masa lalu ya. Jadi berdasarkan istilahnya high dan low-nya, kira-kira swing high-nya di mana, sebelumnya swing low-nya di mana, saya tarik garisnya itu support resistennya ya. Jadi saya nggak ada maksud untuk ilmu meramal dan lain-lain ya. Ini memang kalau dia breakout ke atas 11.850, nah 13.000 dapat dari mana? Nah itu kurang lebih acuannya ya. Jadi kalau sebelumnya sekitar 10.000 sampai dengan 11.500, ya kalau dia breakout lagi ya sekitar 11.500 sampai dengan 13.000 ya. Kurang lebih range-nya seperti itu ya. Jadi bukan saya ilmu meramal, enggak ya. Jadi ini acuannya untuk average up ya, naik lagi ke atas garis yang sudah saya berikan, tambah lagi di atas 11.850. Kalau mau tambah lagi atau average up, mungkin setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 boleh tambah lagi ya, seperti itu ya. Jadi baiknya bertahap aja. Ini memang sideways-nya lama, tapi sejauh ini masih cukup bagus ya di jalur uptrend-nya. Oh ya, sebelumnya ada kritik katanya kalau saya ngomong kecepatan ya. Memang saya terus terang aja ngejar waktu juga, dan juga kalau misalnya dirasa kecepatan, mungkin playback videonya diperlambat ke 0,7 ya. Jadi kalau di YouTube itu kan di sebelahnya setting itu kan ada playback speednya ya, bisa diperlambat 0,7 ya. Kalau misalnya terlalu cepat ngomongnya seperti itu ya. Kurang lebih sih cukup ya. Ini sudah berapa saham? 3, 4, 5, 6, 7 ya. Satu lagi untuk BEBS. BEBS sebelumnya saya gambarkan area buy weakness di 2 ya, 6.400, dan di bawah ini sekitar 5.400 ya. Jadi sebelumnya sudah berhasil naik, kemudian kalau turun lagi saya sudah sebutkan buy on weakness itu artinya kalau dia sudah berhasil rebound ya. Jadi harusnya kalau di sini harusnya belum buy karena dia belum berhasil rebound. Nah, berikutnya di sini ini ada area buy on weakness yang saya gambarkan 5.400. Dia sudah berhasil rebound. Jadi untuk BEBS kalau mau buy silakan ya. Tapi dicek ya apakah ada aksi korporasi ya untuk BEBS ya. Saya nggak tahu. Sebentar saya lihatkan sebentar di program sekuritas apakah ada aksi korporasi. Sejauh ini nggak ada ya, tapi beritanya sebentar ya, apakah ada akuisisi atau dan lain-lain atau right issue BEBS. Sepertinya nggak ada ya, jadi murni aja kita support resistennya ini sudah saya gambarkan. Kalau yang belum buy, mau buy sekarang boleh aja ya, pasang stop lossnya di 5.400 dan 5.000 maksimum ya. Kemudian kalau dia berhasil naik ke atas 5.800 silakan buy up atau average up ya, atau tambah lagi atau buy yang belum punya ya. Naik ke atas 6.200 tambah lagi, naik ke atas 6.400 tambah lagi dan seterusnya. Jadi garis-garisnya ini untuk acuan untuk average up ya kalau dia berhasil naik ke atas. Tetapi kalau misalnya dalam perjalanan dia sudah berhasil naik ke atas 6.600 ya misalnya ya, kemudian di tengah perjalanan dia gagal turun ke bawah, ya jangan lupa pasang trailing stopnya sesuai dengan garis-garisnya. Jadi garis merah ini untuk acuan untuk average up, tapi juga untuk trailing stopnya. Kalau dia misalnya gagal ya kita pasang trailing stopnya, atau kalau misalnya beli di pucuk ya berarti stop loss ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup ya untuk rekomendasi saham untuk besok ya. Jadi untuk besok tanggal 22 Februari 2022, seperti biasanya yang barusan subscribe jangan lupa like, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian.